Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Ajalallahu lahu al-mathubah wal maghfirah. Karya Syekh Saleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih dalam mukadimah dan kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Qala al-mu'allif hafizahullah wa fi hadhil afna, dan dalam kondisi seperti ini, jadi setelah menjelaskan perjalanan sejarah perjalanan akidah, sejarah akidah dari awal generasi dari Rasulullah SAW, cuma secara global saja beberapa hal yang diceritakan. Sampailah pada masa munculnya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab yang akan dibahas akidahnya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam kondisi seperti ini, adharallahu Syekhul Islam, Allah menampakkan atau memunculkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa atahullahu minad daka wal fitnah, dan Allah anugerahkan kepada beliau dari kecerdasan dan kejeniusan yang menjadikan beliau bisa mencapai apa yang tidak dicapai oleh manusia. Sampai beliau bisa mengetahui apa yang manusia berada di atasnya. Artinya kondisi manusia yang rusak secara akidah, dan otomatis semuanya menjadi rusak. Kalau akidah sudah rusak, akhlak juga rusak, ibadah rusak, semuanya rusak. Jadi dengan kecerdasan itu beliau mengetahui itu semua. Fakana min sigarihi yaqra'u wa yulahidu wa yutali'u fi kutubi Syaikhaini Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Dan beliau sejak mudanya, sejak kecil membaca, memperhatikan, menelaah kitab-kitab dua syekh, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan kebiasaan ini masih dilanjutkan oleh ulama berikutnya seperti Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di juga disebutkan paling banyak membaca kitab-kitab beliau. Kemudian berikutnya lagi seperti Syekh Bakar Abu Zaid juga, dan banyak ulama sebenarnya. Saya cuma contoh aja ini, banyak ulama yang mengkaji kitab-kitabnya dua ulama besar ini, karena memang seakan-akan Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim ini menjadi khulasah, itu ringkasan dari manhaj salaf Dulu salaf itu akidah itu tersebar ke sana kemari di seluruh penjuru dunia, ulama di sana sini menghasilkan karya-karya tulis yang luar biasa, menyebarkan akidah salaf. Kemudian dicerna semua, seakan-akan dicerna semua oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sehingga orang-orang yang berikutnya nggak bisa seperti gitu, seakan-akan nggak bisa mencukupkan diri dari karya-karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sebenarnya bisa saja, cuma seakan-akan gitu, seakan-akan butuh, semua orang butuh kepada karya dua ulama besar itu. Dan itu juga bisa menjadi pedoman bagi kita sekalian yang ingin mendalami akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan memperbanyak membaca, menelaah kitab-kitab dua ulama besar ini. Dan ditambah lagi ulama yang lain, artinya sebagai pelengkap, saling melengkapi. Jangan itu pantesan tuh Wahabi, alirannya Ibnu Taimiyah gitu. Enggak, kita bukan Ibnu Taimiyah dulu. Semua ulama kita ambil, semua ulama yang berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita ambil ilmunya. Dan itu ada gitu, nyata, karya-karyanya nyata dan semuanya sama. Nanti kita bisa lihat dari semua karya ulama dari generasi ke generasi, dari tempat-tempat yang berbeda, negara sini, negara sana, semuanya kita gabungkan ternyata sama.
Itulah yang menunjukkan tabatnya akidah salaf. Sampai Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala menulis kitab namanya Tabat Aqidatis Salaf. Tetapnya akidah salaf sejak zaman Rasul sampai hari ini sampai kiamat. Dibuktikan dari karya-karya ulama dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai generasi yang berbeda, ternyata sama. Itu yang membuktikan kebenaran akidah salaf. Jadi nggak melulu Ibnu Taimiyah doang, nggak melulu Syekh Muhammad Abdul Wahab doang. Semua ulama kita bisa buktikan karya-karyanya ada semuanya, dan beliau nukil ya di dalam kitab beliau Tabat Aqidah Salaf. Kemudian wa yaqra'u fi kutubis salaf, dan beliau juga membaca pada kitab-kitab salaf, dan itulah orang yang berilmu ya, sejak kecil sudah rajin membaca. Makanya kalau antum ingin anak-anak antum menjadi ulama, tidak seperti antum ya, antum ulama. Ya, walaupun antum ulama, anak antum harus lebih ulama lagi gitu. Jadi dari kecil latih untuk banyak membaca. Baca yang betul, jangan baca novel, cengeng nantinya. Jangan baca cerpen apalagi. Ini jadi orang-orang yang nggak bermutu. Apalagi nggak suka baca malah suka tiktokan. Jadi apa nanti? Laki-laki jadi gembule ya cewek. Alhamdulillah min dzalik. Nggak jelas masa depan LGBT nanti. Alhamdulillah min dzalik. Jadi latih ya keluarga yang cinta membaca. Kalau bapaknya suka baca, ibunya suka baca, anaknya pun akan ngikut, karena anak cuma fotokopi ya kan. Cuma ngikut gaya orang tua, itulah yang diikuti oleh anak. Orang tua suka jalan-jalan, ya anak ikut jadi suka jalan-jalan. Orang tua main-main, anak main-main. Orang tua suka bengkel, anaknya suka bengkel ya sih. Artinya ngikut aja anak itu. Silahkan ya, tanamkan pada jiwa anak rasa cinta kepada ilmu ya. Agar apa? Agar masa depan insya Allah lebih baik. Karena tidak ada orang yang lebih mulia daripada para ulama, nggak ada. Ya, jadikan generasi masa depan kita adalah generasi-generasi terbaik yang berilmu, dan nggak menutup kemungkinan berilmu dan juga memiliki keahlian duniawi, bisa berkarya dan sebagainya, tidak masalah. Yang penting apa? Memiliki ilmu yang benar, ya, terutama akidah yang sahihah, akidah salaf. Karena tidak ada akidah yang benar kalau menyelisih akidah salaf. Wahwa wahdahu faqat, dan beliau sendiri saja. Tuh lihat, di masanya yang dari kecil membaca buku-buku salaf, beliau sendiri. Tsumma innahu lam yaktafi bi baladihi, bahkan kemudian beliau tidak mencukupkan dengan kitab-kitab yang ada di negerinya atau guru-guru yang ada di negerinya. Beliau belajar kepada orang tuanya, kepada keluarganya, yang banyak pun ini keluarga ulama. Bahkan beliau fasafara ilal biladil ukhra, beliau bersafar mengembara ke negeri lain. Dulu waktu saya kecil itu tahunya istilah mengembara itu kalau ada pendekar pengembara. Kayak Sun Gokong nyari kitab mengembara. Nah ini mengembara menuntut ilmu, itu mengembara yang mulia. Sekarang orangnya kita kan pengembara semua ya kan. Siapa yang asli orang sini coba? Nggak ada kan, nggak ada orang asli sini, nggak ada. Ini pengembara semua. Tapi mengembara bukan untuk ilmu, untuk sesuap nasi. Di kampung antum nggak ada nasi. Jauh-jauh meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, hanya demi sesuap nasi. Masya Allah. Alangkah mulianya kalau kita mengembara untuk apa? Mencari ilmu. Karena kalau orang itu hanya diem di tempatnya sendiri, itu seperti katak dalam kaos kaki. Mati lama pingsan bawa kaos kaki, nggak bisa keluar. Nggak dapat apa-apa gitu. Udah kayaknya ilmunya mumpuni di kampung sendiri. Itu seperti singa jago kandang saja kan, jago kandang. Dia belum keluar, belum teruji, belum mengambil ilmu dari ulama-ulama tempat lain, udah merasa paling hebat, paling pintar, padahal cuma di kampung sendiri, belum seberapa. Makanya ulama dari dulu mengembara ya,
Silakan orang yang punya cita-cita tinggi, jangan berhenti di satu titik. Ilmu itu luas. Ilmu itu samudra. Kita hanya bermain di tepian kalen, tahu kalen? Kali kecil gitu. Yang akan masuk ke kali besar masuk ke laut. Itu ilmu di laut luas sekali. Kita cuma main di kalen gitu. Gimana bisa dapat ilmu? Mengembara, silakan ke ujung dunia di mana ada ilmu, kejar. Walaupun ada orang mempopulerkan tutuplah ilmu walaupun ke negeri Cina, itu bukan hadis ya, bukan hadis. Dan ngapain juga ke negeri Cina ya? Tutuplah ilmu ke negeri Mekah, Madinah, ke negeri-negeri Islam ya, jangan ke negeri Cina, nggak usah. Kemudian beliau mengembara ke sana kemari, safar ila Mekah, nah, kemudian bersafar ke Mekah, berhaji sekaligus haji ya. Zaman dulu udah ke Mekah masa nggak haji gitu kan? Memang mau haji mungkin tujuan pertama haji, tapi sekaligus menuntut ilmu. Hari ini orang pergi haji doang, ya, bukan nyari ilmu, malah nyari selfie ya, macam-macam. Beda, targetnya tuh lain-lain. Orang dulu bisa pergi ke Mekah sekaligus mengambil ilmu dari ulama-ulama negeri Mekah. Wa akhadha an ulama'iha, dan mengambil ilmu dari ulama-ulama negeri Mekah. Dan itu juga dilakukan oleh ulama-ulama negeri ini, Indonesia. Ya. Ulama sedikit yang bisa begitu, belajar ke negeri Mekah karena sambil haji sekaligus belajar ambil ilmu di sana. Bahkan ada yang nggak pulang jadi guru di sana, jadi imam di Masjidil Haram untuk ulama dari Indonesia ada zaman dulu. Kemudian wasafar il Madinah, kemudian safar ke Madinah, zairan lil Masjid An-Nabawi, menziarahi Masjid Nabawi. Kemudian juga mengambil dari ulama-ulama negeri Madinah. Kemudian bersafar ke Ahsa dan mengambil dari para ulama di Ahsa. Kemudian bersafar lagi ke Irak. Wa qasada ilal Basrah, maksudnya mau ke negeri Basrah. Basrah satu kota di Irak. Kemudian bertemu di sana dengan ulama-ulama yang beliau temui di sana. Kemudian belajar mengambil ilmu atas mereka, dari mereka, dan belajar dari mereka. Kemudian menasah, yang menyalin kitab-kitab dari mereka. Summa aroda, dulu kan nggak ada percetakan, jadi nyalin kitab itu tuh dapat ilmu luar biasa. Sekarang udah ada cetakan gampang, nggak usah kemana-mana, kitabnya datang sendiri, ada kurir yang nganterin. Masya Allah, digampangkan semua hidup ini, tapi nggak berkualitas, nggak seperti orang dulu ya. Orang dulu ada jerih payah, kalau ada susah payah, jerih payah itu ada hasilnya. Kalau santai-santai nggak ada hasilnya. Orang yang malas-malas, yang lemah-lemah itu tidak akan sukses. Kemudian beliau ingin bersafar ke negeri Syam, akan tetapi tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak sempat, nggak bisa, mungkin ada halangan. Kemudian beliau kembali pulang ke negerinya, dan wakana hazinan, beliau dalam keadaan sedih, wasifan, ya, sangat menyayangkan dari apa yang ada pada masyarakat. Beliau melihat manusia jauh dari tuntunan agama, sedih. Walam yasahu al-sukut, dan itu tidak membiarkan beliau untuk diam. Beliau tidak mau tinggal diam, sebagaimana yang apa yang membuat manusia berubah dari agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para ulama banyak yang tinggal diam, tidak peduli ya. Beliau tidak bisa. Beliau ingin merubah keadaan. Maka mulailah beliau berdakwah di atas basirah dan petunjuk. Mulailah beliau berdakwah di negeri Harimalah, Makor Abihi, tempat tinggal bapak beliau, di mana dulu bapaknya di sana sebagai qadhi. Kemudian innahu lam yatib lahu al-maqam, beliau pun tidak nyaman tinggal di sana ya, tidak kerasan tinggal di sana. Fa rahala ilal Uyainah, kemudian rihlah menuju Uyainah, dan Uyainah saat itu di bawah kekuasaan seorang wanita, yaitu Imra'atu ibnu Ma'mar, anak wanita dari anaknya Ma'mar, jadi cucunya Ma'mar. Wa aradu ala amiriha, kemudian beliau menawarkan kepada pemimpinnya di sana dakwah ini dan mau menerimanya.
Kemudian pemimpin di sana membela syekh dan tegaklah dakwah di negeri itu, dan mulailah syekh merubah kemungkaran-kemungkaran yang ada di sana, kemudian menghancurkan kubah. Kubah itu bangunan-bangunan di atas kuburan, ya, bukan kubah masjid. Alati ala qabrin, yang di atas kuburan, di atas kuburannya Zaid ibni Al-Khattab di Uyainah. Jadi ini kuburan yang paling banyak penyembahnya ini di Uyainah, yang dimana manusia menuju ke kuburan itu. Wa aqama hadd zina, kemudian beliau juga menegakkan hukuman orang yang berzina, dirajam atau dicambuk. Fa rajama zaniyah, merajam wanita yang berzina, allati tarafat, yang mengaku telah melakukan zina. Falamma balagha Amirul Ahsa, ketika hal itu sampai kepada Amirul Ahsa, ya, pemimpin Ahsa yang sempat beliau tinggalkan tadi. Kemudian apa? Ibnu Urai'ir namanya, Amirul Ahsa Al-Khalidi. Ghadiba ala Ibni Ma'mar, maka beliau marah kepada Ibnu Ma'mar. Wa tahaddadahu, beliau mengancamnya bi an yaqta'a ma yu'tihi, untuk memutus bantuannya yang biasa diberikan dari upah minal murattab, in illam yutrud in illam yutrid yatrud hadal mutawwi, kalau enggak mengusir kiai itu. Mutawwi itu kiai, ya, orang yang taat itu. Jadi kalau enggak mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari negerinya, maka gaji enggak turun. Ibnu Ma'mar arada ala Syekh, maka Ibnu Ma'mar pun menyampaikan kepada Syekh tentang apa yang datang kepada beliau dari ancaman dari atasannya. Syekh arada an yutam'inuhu, maka Syekh pun ingin memberi ketenangan kepada beliau. Beliau mengatakan, ma'indallahi minar rizq, apa yang ada di sisi Allah dari rezeki lebih baik bagimu daripada apa yang diberikan kepadamu oleh seseorang. Maka kewajibanmu adalah bertawakal kepada Allah, dan Allah Jalla wa'ala akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya, dan akan memberimu kecukupan. Allah akan memberimu kecukupan dari hal itu. Akan tetapi sayangnya orang itu, yaitu Ibnu Ma'mar ini, tidak bisa menerima nasihat beliau dan menuntut kepada Syekh untuk meninggalkan negerinya. Akhirnya Syekh pun pergi meninggalkan negeri Uyainah menuju ke ila aina yadhhab, terus mau kemana lagi beliau pergi? Akhirnya beliau pergi ke Dir'iyah. Nah, dari Dir'iyah ini nanti muncul bibit dakwah beliau yang akhirnya sampai sekarang menjadi negeri Saudi besar. Jadi negara yang menggabungkan banyak kabilah waktu itu. Dulu pecah-pecah semua, banyak kerajaan di situ. Ya, jadi menuju Dir'iyah, wa kana fiha amir, di situ ada seorang pemimpin, amirnya adalah Muhammad bin Saud. Namanya jadi negara Saudi, diambil dari situ. Wa kana al-amir Ibnu Saud mithlu ghairihi minal umara, dan beliau Ibnu Saud ini, Muhammad Ibnu Saud ini juga seperti pemimpin-pemimpin yang lain. Yamsuna ala ma hum alaihi, artinya berjalan pada apa yang mereka berjalan di atasnya, ya, artinya menjalankan kebiasaan-kebiasaan masyarakat saat itu, ya. Artinya belum tahu tentang dakwah tauhid ini. Wa yasma'una an hadzal al-mutawwi, bahkan beliau juga sudah mendengar tentang kabar tentang orang yang soleh ini, yang taat ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab alladzi ja'a bil Uyainah, yang datang ke Uyainah. Kemudian mereka para pemimpin di tempat lain sudah mengambil sikap waspada, ya, antipatif, ya, mengantisipasi jangan sampai Mutawwi ini akan merubah keadaan mereka. Walakin akan tetapi Syekh dhahaba ila tilmidin lahu. Jadi Syekh tidak langsung datang kepada Muhammad bin Saud, tapi beliau datang kepada muridnya yang berada di sana, yang namanya adalah Ibnu Suwailim di Dir'iyah. Kemudian beliau singgah di rumahnya sebagai tamu di sisinya, dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau beliau datang ke situ. Karena amruhu khufiyatan, jadi beliau urusannya masih sembunyi-sembunyi, ya, karena memang orang semuanya takut, ya, semua orang ketakutan dengan dakwah beliau yang ingin melakukan perubahan.
Alimat imra'atul amir bi qudumi syekh. Ternyata istri dari al-amir, yaitu istrinya Muhammad bin Saud, mengetahui kedatangan syekh. Wa kana qad hadaha Allahu, ternyata Allah sudah memberikan hidayah kepada istrinya amir ini, dan dia sudah mendengar tentang dakwahnya syekh dan menerima dakwah beliau. Maka beliau berkata kepada suaminya. Nah, dari situ dia membujuk suaminya Muhammad bin Saud, "Hada al-alim, ini adalah orang alim yang datang ke negerimu. Ini adalah rizki yang Allah datangkan kepadamu. Ini rizki yang Allah datangkan kepadamu. Maka manfaatkanlah dia sebelum dia diambil oleh orang lain." Insya Allah, seorang wanita luar biasa. Makanya tidak ada orang hebat kecuali di belakangnya ada wanita yang hebat. Ini istrinya membujuk beliau. Nanti diambil orang lain, nanti nyesal. Famazalat bihi, terus menerus istrinya membujuk sampai akhirnya suaminya pun mau menerima perkataannya. Waqala, dan beliau mengatakan, qulu lahu yujiuni, katakan kepadanya hendaknya yajiuni, hendaknya dia datang kepadaku. Jadi akhirnya Ibnu Saud minta agar Syekh datang kepada beliau. Maka istrinya pun menyanggah lagi, "Lah, jangan." Ini kecerdasan seorang wanita lihat. Jangan. Tidak tolak tahu, kalau kamu menyuruh dia datang, maka nanti orang-orang akan mengira ini Amir mau menghadap beliau atau Amir ingin membunuh beliau. Akan tetapi idhab lahu anta, kamulah yang pergi ke sana. Nyuruh suaminya, kamulah yang pergi ke sana, likai yuqaddiruhun nas, agar manusia memuliakan beliau. Ini didatangi Amir, berarti orang penting. Kalau didatangi orang penting, kalau suruh datang itu biasanya mau dihukum. Ini disuruh datang. Kemudian undur ila hunkatiha wa siyasatiha. Coba lihat bagaimana kebijakan beliau dan politik beliau, ya, politik seorang wanita yang luar biasa, cerdas. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Pada awal Amir, akhirnya sang Amir pun datang, berangkat ke rumahnya Ibnu Suwailim. Dan Ibnu Suwailim ini ketakutan didatangi oleh Ibnu Saud. Wah, ini udah ketahuan nih, kiai mau ditangkap nih kayaknya nih, sang syekh mau ditangkap. Ketakutan Ibnu Suwailim, ya, takut ala syekh, ya, takut atas kondisi syekhnya. Walamma ja'al Amir, ketika Amir sudah benar-benar ini baru dengar kabar gitu. Dengar kabar Amir mau datang. Nah, kemudian setelah betul-betul sampai, zada khaufu, takutnya makin bertambah lagi. Ternyata betul kabar itu sampai beliau ke rumahnya. Pada halal Amir ala syekh wa sallama alaihi, maka masuklah Amir kepada syekh dan beri salam kepadanya. Kemudian syekh pun menawarkan atau menyampaikan kepada beliau urusannya. Maka Allah pun melapangkan dada Al-Amir terhadap dakwah beliau dan menerimanya. Kemudian menjanjikan kepada Syekh bahwasanya beliau akan menolong beliau dan akan berdiri bersama beliau, dan keduanya pun saling mengadakan perjanjian. Nah, dua orang berkolaborasi akhirnya membentuk negara Saudi seperti sekarang ini. Wa min dzalika al-waqt, maka sejak waktu itu qamatid dakwah fi dir'iyah, tegaklah dakwah di dir'iyah. Kemudian Syekh duduk untuk mengajar, menasehati, menulis kitab, wasaratul lab yatawafaduna, dan akhirnya murid-murid pun berdatangan dari berbagai tempat kepada beliau. Wajada man yawihi wa yunasiruhu, kemudian beliau pun mendapati orang-orang yang melindungi beliau dan membela beliau. Wasara yukatibu buldan yad'uhum ila Allahi, dan akhirnya beliau pun bisa merubah negeri itu, ya, berdakwah, mengajak mereka kepada Allah. Tsumma innahum kawwanu al-jais, kemudian akhirnya mereka bisa menyusun pasukan tentara untuk berjihad. Faghazau ma haulahum, mulailah beliau berperang memerangi orang-orang di sekitar beliau dari negeri-negeri sekitar dirinya. Kemudian Allah menolong mereka atas negeri-negeri sekitarnya dari sekitar Dir'iyah.
Wa dakhala tahta wilayatil amir. Akhirnya negeri-negeri itu pun masuk di bawah kekuasaan Muhammad bin Saud. Fa badalan min kaunihi amiran, maka sebagai ganti beliau sebelumnya sebagai amir ala dir'iyah fakot, ya, tadinya sebagai pemimpin dir'iyah saja, akhirnya sekarang menjadi pemimpin Najd semuanya. Nah, itu atas bantuan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa dakhalat al-bilad tahta imraatihi, dan akhirnya masuklah negeri di bawah kekuasaannya. Wa dakhalatil bilad tahta imraatihi. Masuklah negeri-negeri itu di bawah kekuasaan istrinya. Wa qama jaisul jihad, dan kemudian tegaklah tentara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qamatid dakwah, dan tegaklah dakwah. Fi hadil fatrah, di masa ini ahlu syarri soru yulabisuna, maka orang-orang yang jahat, ya, mulai mereka melakukan upaya, yang melakukan talbis, membuat penyamaran kepada manusia atau membuat tuduhan-tuduhan, ya, kepada manusia. Mereka mengatakan sungguhnya Ibnu Abdul Wahhab ini ingin merubah agama Islam, agama kaum muslimin. Dia datang dengan agama yang baru. Nah, itu. Jadi padahal beliau mempelajari kitab salaf, dibilang agama baru. Padahal yang baru mereka, ya, karena agama kesyirikan. Wa nauja'a yukafir al-muslimin, dia datang untuk mengkafirkan kaum muslimin. Beliau begini dan begitu. Jadi isu disebarkan agar orang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa ahlul Qasim, akhirnya penduduk Qasim, mereka menulis kepada beliau dan bertanya kepada beliau, wa hadza syai' thayyib, dan ini sesuatu yang bagus, ya. Annaka la tasduqu syai'at, kamu itu tidak boleh membenarkan isu, ya. Sampai apa? Sampai kamu menulis pertanyaan dan kamu tanyakan kepada orang yang disebarkan isunya itu, ya, klarifikasinya. Jadi itulah pentingnya klarifikasi. Penduduk Qasim, mereka mendengar isu tentang dakwah beliau, nggak rela, nggak mau menerima mentah-mentah. Maka beliau apa? Maka mereka apa? Menulis surat kepada beliau untuk bertanya. Katabu yas'alunahu an akidati. Mereka menulis dan bertanya tentang akidah beliau. Lianna syuwihat indahum, karena hal itu disamarkan di sisi mereka, ya, mereka nggak tahu, jadi abu-abu. Wakilah, dan dikatakan innahu rajulun kharaja yuridu an yukaffiran nas, disampaikan bahasanya dia adalah seorang yang keluar untuk mengkafirkan manusia, ingin mengkafirkan semua manusia. Wa yaqtulun nas, ingin membunuh semua manusia. Wa yughayyiru dinan nas, ingin merubah agama manusia. Wakilah makilah, dan dikatakan apa yang dikatakan. Isunya seperti itu. Maka akhirnya Syekh pun menulis akidah beliau, dan itulah yang akan kita pelajari insyaallah. Inilah akidah yang beliau tulis langsung, yang kita akan lihat gimana nanti. Coba bandingkan dengan akidah yang diajarkan Rasulullah, akidah yang diajarkan para sahabat, akidah yang ditulis oleh para ulama salaf dulu. Ada bedanya atau sama? Kita bisa buktikan. Liyubayyina akidatahu, untuk menjelaskan akidah beliau, wa anna akidatahu hiya akidatu ahli sunnati wal jamaah, dan ternyata akidah beliau adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa anna ma jaa bi syai'in jadid, beliau tidak datang dengan sesuatu yang baru, jadi bukan bid'ah. Ini semuanya adalah kembali kepada salaf yang otentik, bahkan tidak ada yang baru dari dakwah beliau. Yang baru justru masyarakatnya telah mengikuti bid'ah-bid'ah yang banyak sekali, macam-macam. Kemudian wa anna ma nusiba ilaihi kadhib, dan apa yang dinisbahkan kepada beliau, isu-isu itu semuanya adalah dusta. Wa kataba alaihi ghaira wa kutubu wa kutiba ghairi hadhihi risalah fi rududihi al maujudah fi durarisaniyah, dan kemudian beliau menulis juga kataba, ya, beliau menulis selain risalah ini juga dalam bantahan-bantahan beliau yang terdapat dalam kumpulan Durarsaniyah. Ini kumpulan karya Syekh Muhammad bin Wahab, itu buku yang tebal, kumpulan tulisan beliau. Ala syubhati allati wujihat ilaihi, yang beliau membantah subhat-subhat yang diarahkan kepada beliau.
Wa minha kitab Kasyfus Syubhat, di antaranya adalah kitab Kasyfus Syubhat. Ini membantah syubhat orang-orang musyrik. Ajaba 'ani syubhat allati atharuha haulahu. Beliau menjawab syubhat-syubhat yang mereka buat di sekitar beliau. Fada aslu hadhihi risalah. Inilah asas atau dasar risalah ini. Annaha jawabun an su'alin an aqidatihi. Ini adalah jawaban dari pertanyaan tentang akidah beliau. Wa kana fil qasim ulama aidan, dan saat itu di qasim juga banyak ulama. Wa kanu ala tisalin bi ulama Isyam al-Hanabilah, dan mereka di qasim ini ulama-ulamanya bersambung dengan ulama-ulama di Syam yang bermadhab Hambali. Maka akhirnya Saudi pun resmi menggunakan madhab Hambali. Falamma balaghahum khabar syekh, ketika sampai kepada mereka tentang berita syekh ini, wa ma uthira haulahu, dan apa yang dikobarkan di sekitar beliau atau digejolakkan di sekitar beliau, kata Abu, mereka menulis kepada beliau dan bertanya kepada beliau tentang akidah beliau. Maka rahimahullah menulis risalah ini, menjelaskan di dalamnya akidah beliau wa ma huwa alaihi, dan apa yang beliau di atasnya, dan beliau membela atau menolak apa yang disamarkan didahulu melawan beliau. Wa hadhihi halatu da'watin ad-da'wati ila Allah. Inilah keadaan dakwah kepada Allah. Alladzina yad'una ila Allahi la budda an yanalahum syai'un minal ada wa tahdid wa takhwif. Yaitu apa? Di mana orang yang berdakwah kepada Allah itu harus merasakan sesuatu dari gangguan, ancaman dan teror. Itu pasti. Setiap orang yang berdakwah kepada Allah pasti akan mengalami itu. Walakinnahum, akan tetapi mereka yasbirun, para dai itu bersabar atas hal itu. Wa yathbutuna alaihi, dan mereka tetap tegar di atasnya. Wa yujibuna 'ani syubhati, mereka menjawab dari syubhat-syubhat allati ta'taridu sabilahum, yang menghadang jalan mereka. Wa hadza mimma yu'akkidu 'ala anna da'iya, dan ini di antara perkara yang menguatkan bahwa para dai yajibu an yakuna 'aliman, wajib memiliki ilmu, yastati'u an yujiba 'ani syubhat, yang dengannya dia mampu untuk menjawab syubhat-syubhat, wa yubayyinal haqqo minal batil, dan menjelaskan kebenaran dari kebatilan, wa yakuna mutasarrihan bil ilm, hendaknya dia memiliki senjata ilmu. Kemudian Syekh rahimahullah taala ma basyara hadhihi dakwah al-'azimah, tidaklah beliau menyentuh dakwah yang agung ini illa ba'da an ta'ahhalalaha, kecuali setelah beliau ahli di dalamnya, sudah belajar banyak. Ba'da an ta'allama wal taqa bil ulama, setelah beliau belajar dan bertemu dengan para ulama di negerinya, di berbagai negeri bahkan, yang beliau bersafar ke sana dan membaca kitab-kitab karya ulama tersebut. Kemudian setelah itu beliau baru menyentuh dakwah. Wa huwa musallah bil ilm, beliau dipersenjatai dengan ilmu dan hujah-hujah dan argumen-argumen. Fanasarallahu azza wa jalla, maka Allah pun menolong beliau ma ikhlasin niyah lillah, bersama keikhlasan niat untuk Allah semata. Wa nau la yuridu uluwan, beliau tidak ingin posisi yang tinggi, tidak ingin kedudukan yang tinggi di bumi, wala fasada, dan tidak ingin melakukan atau berbuat kerusakan, wala malan wala jahan, beliau tidak ingin harta, beliau tidak ingin kedudukan. Wa inna ma yuridu wajha Allah, tapi beliau hanya menginginkan wajah Allah azza wa jalla. Wa yuridu nusrata hadzal din, beliau hanya ingin membela agama ini dan menjelaskan kebenaran, kemudian menasihati makhluk manusia semuanya. Bahwa musyfikun alal khalqi, beliau sangat sayang kepada makhluk, an yahlaku, agar jangan sampai mereka binasa. Wa huwa bainahum waladaihi ma'rifatun bil haq, maka beliau di antara mereka, di hadapan beliau ada pengetahuan terhadap al-haq. Fara'a an yaquma bid-da'wah ila Allah, maka beliau melihat pentingnya menegakkan dakwah kepada Allah.
wal amru bil ma'rufi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, amar ma'ruf nahi munkar. Fara'a annahu la yas'uhu, dan beliau melihat bahwasanya dakwah ini tidak bisa ditinggalkan oleh beliau rahimahullah taala kecuali harus dilakukan ila hada. Jadi memang inilah panggilan hati ya. Sebenarnya ulama yang berilmu ya banyak gitu, tapi enggak semuanya terpanggil seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya layak kalau kemudian beliau disebut sebagai mujaddid, pembaharu. Kenapa? Dengan sebab dakwah beliau, akhirnya jazirah Arab yang tadinya sudah berlumuran dosa, berlumuran kesyirikan, bahkan kebid'ahan juga akhirnya bisa dirubah, di diperbaiki dengan dakwah beliau yang mulia, yang penuh berkah. Dan akhirnya pun dari Saudi menyebar ke seluruh dunia ya, sampai di Indonesia bisa merasakan berkahnya dakwah beliau. Kita yang mungkin kalau nggak ada dakwah beliau, kita semuanya dalam kesyirikan hari ini. Kita semuanya sedang menyembah berhala hari ini. Alhamdulillah. Maka inilah kebaikan dakwah beliau. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Kita masuk kepada tulisan beliau dan sambil kita baca juga keterangan penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam risalah beliau kepada ahli Qasim, ya, penduduk Qasim, ketika mereka bertanya tentang akidah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ushhidullah, aku mempersaksikan kepada Allah, wa man hadarani, dan juga kepada orang yang menghadiriku, minal, bukan cuma orang ya, dan siapapun yang menghadiriku, minal malaikah, dari malaikat, wa ushhidukum, dan aku juga mempersaksikan kepada kalian, anni, bahwasanya aku a'taqidu, meyakini, ma'taqadathu al-firqatun najiyah, apa yang diyakini oleh al-firqah an-najiyah. Lihat pengantarnya. Jadi beliau hanya mengikuti al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat yang diceritakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bukan mengada-ada, yaitu ahlus sunnati wal jamaati. Al-firqatu an-najiyatu ahlus sunnati wal jamaati. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, perkataan beliau, ushidullah wa man hadarani minal malaikah wa ushidukum, karena hadza ma'khudun min qouli ta'ala. Ini seakan-akan diambil dari firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah menjadi saksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Demikian juga para malaikat menjadi saksi dan orang-orang berilmu menjadi saksi. Maka saya di sini bilang, aku mempersaksikan di hadapan Allah, malaikat, dan kalian. Barangkali kalian adalah ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Jadi seakan-akan diambil dari ayat itu. Bahwa yushidullah, beliau mempersaksikan kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian mempersaksikan kepada malaikat, dan mempersaksikan kepada ulama atas akidah beliau. Jadi akidah beliau ingin disampaikan kepada semua itu, dipersaksikan, inilah akidahku gitu. Wa nau majaa bi syai'in jadid, dan bahwasanya beliau tidaklah datang membawa sesuatu yang baru, bukan bid'ah, semuanya warisan leluhur, semuanya warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au bi taghyirin lidinillah, atau membawa sesuatu perubahan terhadap agama Allah, sebagaimana dikatakan tentang beliau. Tuduhan terhadap beliau begitu, beliau dibilang membawa agama baru. Di Indonesia populer banget itu ya. Dulu saya kecil ketika SMP itu dikasih tahu guru agama begitu, hati-hati tuh, Saudi ada Wahabi ya, itu bahaya, mengancam umat Islam segala macam. Takut saya dulu SMP udah dengan Wahabi, padahal belum pernah lihat. Pokoknya diancam Saudi itu gudangnya Wahabi, dan udah ke Indonesia gitu, dibilang gitu, terancam kita di Indonesia. Padahal tidak ada masalah, tidak ada apa-apa dengan Wahabi. Yang bermasalah justru orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Wa inna ma jaa bil haqqi as-sharih. Beliau hanya datang membawa kebenaran yang terang. Jadi kebenarannya ini bukan sembunyi-sembunyi nih. Terang-terangan, silakan bisa dicek, bisa diteliti, bisa dibandingkan. Makanya itu ya, orang yang menghargai akal ya, itu nggak mau mendengar isu, tidak mau percaya kepada isu. Ya, kalau ada isu dia akan teliti, dia akan cek, dia akan klarifikasi. Itulah orang yang berakal. Makanya orang-orang yang cenderung gampang termakan isu, itulah orang-orang yang tidak berakal atau tidak menggunakan akal. Punya akal tapi nggak dipakai akalnya, tidak menghargai akalnya. Anugerah Allah yang sangat besar untuk umat manusia. Kita berbeda dengan hewan karena akal. Ya. Kalau kita nggak pakai akal, maka lebih buruk daripada binatang ternak. Waliyadzubillah. Kemudian perkataan beliau, ini angkakidu ma'taqadathu al-firqah an-najiyah. Akidah firqah an-najiyah dia adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, sataftariqu hadhil ummah, umat ini akan berpecah belah. Yang pecah ini akidahnya, bukan fikihnya. Fikih itu enggak masalah, tapi akidah yang membuat umat berpecah belah. Ala salati wasab'ina firqatan, menjadi 73 firqah, golongan. Kulluha finnar, semuanya terancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja. Makanya disebut firqah najiyah, firqah yang selamat. Itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Manhi? Siapa dia wahai Rasulullah?" Kata beliau, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu orang-orang yang di atas semisal apa yang aku di atasnya pada hari ini dan juga sahabatku. Jadi orang yang masuk dalam firqah an-najiyah adalah orang yang akidahnya seperti Rasulullah dan para sahabat. Itulah ciri utama akidah, itu ciri utama firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Akidahnya adalah mengikuti akidah Rasul dan sahabat, bukan akidah yang baru muncul belakangan, tapi akidah klasik, akidah antik, akidah yang asli dari Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat. Kemudian Sumiyat bin Najiyah, Sumiyat an-Najiyah. Kenapa dinamakan Najiyah, selamat? Dia najat minan, karena kelompok ini selamat dari neraka ya. Jadi tidak terancam neraka berkaitan dengan cara beragamanya. Tapi kalau maksiat ya bisa jadi terancam neraka ya. Tapi dari cara beragamanya selamat mereka. Kullu hadil firaq, semua kelompok-kelompok ini finnar, berada di neraka, illa hadil firqah, kecuali firqah ini. Fahiya najiyah minan nar, maka berarti dia selamat dari neraka. Makanya dinamakan firqah najiyah, selamat, golongan yang selamat. Inilah dia sifat-sifatnya. Yang pertama annaha najiyah, bahwasanya dia itu selamat. Kemudian yang kedua, mereka adalah ahlu sunnah ya. Ahli sunnah alladzi ya'khuduna bis-sunnah, yaitu orang yang mengambil as-sunnah. Mereka menjadikan pedoman hidupnya adalah as-sunnah, yaitu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tariqatur Rasul. Jadi as-sunnah itu artinya apa? Thariqahnya Rasul, bukan thariqah macam-macam. Thariqahnya adalah thariqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ta'ni al-Qur'an. Yang dimaksud dengannya adalah Al-Qur'an, wa ta'ni al-hadits as-sahihah, dan memperhatikan hadis-hadis yang sahihah. Maka alaihi Rasul, yang Rasul berada di atasnya, sebagaimana beliau bersabda, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Wa lam ya'khudhu bi madhhabil Jahmiyah. Mereka tidak mengambil madhab Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau selain mereka dari firqah-firqah yang menyimpang. Innama akhadhu manhaja ahli sunnati. Mereka hanya mengambil manhaj ahli sunnah wa al-mutamassikina bis sunnah, yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Kemudian ciri yang ketiga, wal jamaah, mereka adalah al-jamaah. Dinamakan al-jamaah kenapa? Karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Al-jamaah artinya kumpulan. Mereka berkumpul di atas kebenaran. Tidak ada di antara mereka perbedaan dalam masalah akidah. Mereka tidak berbeda dalam akidah mereka. Innama aqidatuhum wahidah, akidah mereka itu satu ya.
tetap satu dari sejak zaman Nabi sampai kiamat. Kalau nggak satu, nggak seperti akidah Nabi, berarti keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa in kanu yakhtalifuna fil masail, meskipun mereka berbeda-beda dalam masalah-masalah fikih atau masalah-masalah cabang yang hasil istinbat ya, hasil ijtihad. Fahada la yadur, maka ini tidak membahayakan persatuan mereka. Al-ikhtilaf fil fikih la yadur, perbedaan pendapat dalam masalah fikih tidak membahayakan. Li'annahu nasyi' an ijtihadin, karena itu berasal dari ijtihad, dan ijtihad itu pasti berbeda-beda, dan manusia mereka tidak di atas batasan yang sama dari kemampuan berijtihad sehingga hasilnya berbeda. Adapun akidah, maka tidak menerima ijtihad. Ya, akidah ini bukan hasil ijtihad. Akidah itu adalah nas, teks dari Nabi, dari Allah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akidah tidak menerima ijtihad. Bal yajibu an takuna wahidah. Jadi akidah itu harus satu saja. Kalau ada dua berbilang beda-beda, itu pasti ada yang benar, ada yang salah. Ya, yang benar cuma satu, yang lainnya salah semua. Itulah akidah. Karena akidah itu berita. Berita kalau beda-beda pasti yang ya entah salah semua atau ada yang benar satu. Yang benar cuma satu, karena berita itu cuma kejadiannya cuma satu, masa beritanya banyak. Nah, terjadi kecelakaan yang meninggal 5, yang satu bilang lagi yang meninggal 3, yang meninggal 4, masa benar semua? Kejadiannya satu, pasti nggak mungkin itu benar semua. 3, 4, 5 bisa jadi salah semua, bisa jadi benar salah satu gitu. Nggak mungkin benar semua. Itulah akidah. Nah, akidah itu soal berita. Berita pasti yang benar itu cuma satu, karena kejadiannya satu, kenyataannya satu. Nah, itulah akidah Islamiyah, akidah sahihah ya. Tidak berbilang, tidak menerima ijtihad, tidak menerima karangan. Semuanya hanya asar ya, riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah tauqifiyah, karena akidah itu tauqifiyah. Tauqif itu artinya berhenti pada dalil. Jadi kalau nggak ada dalil kita nggak bisa percaya. Allah Taala berfirman, Inna hadhihi ummatukum, ini adalah umat kalian, ummatan wahidatan, umat yang satu, wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku adalah Rabb kalian, maka ibadahlah kepadaku. Jadi Allah tegas mengatakan umat yang satu. Jadi umat Islam ini umat yang satu. Kenapa? Karena akidahnya satu. Walaupun beda-beda fikih tidak masalah. Yang penting jangan nyata-nyata menentang dalil gitu. Nyata-nyata mau menghindari Quran Sunnah, itu sesat. Tapi kalau masih ada patokannya, ada pedomannya dari Quran atau Sunnah, maka silahkan mengambil pendapat yang mana. Yang penting tidak menyimpang jauh dari Quran dan Sunnah. Hadi ummah wahidah. Jadi inilah umat yang satu, tidak menerima perbedaan. Ta'budu rabban wahidan, yang beribadah kepada Rabb yang satu. Dan di dalam ayat yang lain, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan, inilah umat kalian, umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan akulah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Fataqatta'u amrahum, kemudian terputus-putus urusan mereka, di antara mereka zubura, menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, inilah aliran-aliran sempalan ya, yang menyimpang dari akidah yang benar, menyimpang dari akidah yang benar. Kemudian setiap golongan merasa yang paling benar. Semua kalau nggak merasa benar, ngapain bikin golongannya? Semua golongan pasti merasa benar. Kalau nggak benar, ya udah balik kepada golongan yang lebih benar. Dan alladzina ikhtalafu. Jadi ayat ini mencela orang-orang yang berselisih dalam masalah akidah. Dan al-ikhtilaf fil akidah la yajuz, karena perselisihan dalam masalah akidah itu tidak boleh. Allahu amarahum, Allah itu memerintahkan mereka agar mereka menjadi umat yang satu, tapi mereka malah bermaksiat, nggak mau menjadi umat yang satu. Fataqatta'u, mereka terputus-putus, terpecah-pecah. Urusan mereka terbelah-belah, terkotak-kotak. Di antara mereka menjadi banyak golongan.
Kama qala Qatadah dan Mujahid, ya, beliau mengatakan kullu wahidin indahu kitab. Jadi setiap golongan memiliki kitab sendiri. Nah, itu maksudnya Zubur itu kitab-kitab. Jadi setiap golongan punya kitab-kitab pedomannya masing-masing gitu. Setiap aliran sesat itu punya kitab, ya, yang menjadi pedoman utamanya. Syiah punya pedoman utama, Jahmiyah punya pedoman, ya. Nauzubillah min dzalik. Wa kullu wahidin indahu aqidah. Masing-masing aliran sesat itu punya akidah sendiri. Wa aqidatu hada ghairu aqidatu hada, aqidati hada. Akidah ini bukan akidahnya itu dan seterusnya. Jadi setiap kelompok beda akidahnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan dengan apa yang ada pada mereka membanggakan. Kullun yara annahu 'alal haq. Semua melihat bahwasanya dialah yang berada di atas kebenaran, yang lainnya berada di atas kebatilan. La yaqulu narji'u ila kitabillah. Mereka tidak mengatakan kita kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi mereka tidak mengamalkan ayat ini sehingga tetap ngotot dalam golongannya, bersikukuh dalam penyimpangannya. Bal kullun yaqulu, bahkan semuanya mengatakan innahu 'alal haqqi wahdah. Dia berada di atas kebenaran sendirian. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa muqtani'un bima ladaihi. Mereka puas dengan apa yang ada pada mereka berada di atasnya. Bal wa muta'assibun lahu, bahkan fanatik, ya, terhadap golongannya. Wala yara anna qawlahu urdatan lil khata' was shawab. Tidak melihat bahwa pendapatnya itu bisa benar bisa salah. Nah, itulah orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kondisinya itu begitu. Semua aliran sempalan merasa benar. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Tadi disampaikan bahwa urusan akidah yang ada pada saat Sayyidina Muhammad datang ke Saudi ini. Dan juga setelah itu ada beberapa ulama yang menyambut kedatangan beliau. Yang apa? Ada ulama menyambut dakwah beliau. Ya. Ditanyakan bagaimana peran ulama-ulama pada saat yang Sayyidina Muhammad belum datang ke Saudi. Apakah mereka ikut bersama-sama pemerintah atau gimana? Sehingga Ya. tidak tampak pada mereka ini. Iya, ada saja ulama yang berada di atas kebenaran itu banyak, masih ada gitu. Cuma ya itu tadi, mungkin apa namanya, perjuangannya beda. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu betul-betul nggak rela dengan kondisi rusak seperti ini, harus mengadakan perubahan gitu. Jadi semangat itulah yang kemudian membedakan. Ya. Yang lainnya ulama mungkin ya dakwah tapi kecil-kecilan, nggak ingin melakukan gerakan besar seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti di Yaman ada Al-Amir As-San'ani, beliau lebih senior daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian dapat kabar, ada berita di Najd ada dakwah begini. Ini dakwah tauhid ini bagus. Akhirnya beliau menulis pujian dalam syairnya. Ya, pujian beberapa bait itu saya lupa, dikirimkan ke sana memuji dakwah beliau, mendukung gitu. Kalau di Yaman jauh saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Jadi dengar kabar begitu senang karena sama, jadi akidahnya sama gitu. Dan beliau pun menulis kitab seperti apa namanya, Durrun Nadid, ya, itu berisi tentang akidah beliau, ya, yang sama mirip dengan kitab Syekh Muhammad bin Wahab, ya, kitab tauhid mirip. Ya. Jadi sama-sama memerangi kesyirikan, cuma ya keberkahannya berbeda. Allah tidak memberkahi dakwah ulama yang lain sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu, sama seperti di Indonesia misalnya. Dai-dai sunnah banyak gak? Banyak. Tapi yang kemudian pengaruhnya besar, bisa menghasilkan orang-orang yang sadar banyak dengan yang lain, gak sama. Hasilnya beda-beda.
Ada yang dakwah dari tahun ke tahun ya cuma diikuti satu dua orang. Tapi itu bukan hal yang mendatangkan celaan, tidak. Ya, itulah upaya dan itulah Allah membagi-bagi setiap orang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sebagaimana Allah membagi-bagi rizki, nggak sama. Orang kerjanya sama-sama 12 jam misalnya, tapi yang satu kaya, yang satu biasa, yang satu kaya raya, beda-beda. Ya. Begitulah gambarannya ya. Jadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebelumnya pun sudah ada dan masih ada gitu dakwah sunnah, dakwah tauhid itu ada. Cuma gaungnya tidak sebesar dakwah yang dilakukan oleh beliau rahimahullah taala. Sekarang negaranya Saudi. Iya. Ini Saudi, Jazirah Arab itu Saudi. Jadi itu besar, itu wilayah besar gitu. Jadi banyak kota di sana. Itu disebutkan semua tadi Diriyah, Aqsa dan sebagainya itu semuanya di Najd semua sebenarnya. Najd pun hanya wilayah Madinah, Mekah, sampai ke Riyadh atau enggak tahu Allah. Jadi luas, negara yang luas, wilayah yang luas. Cuma penduduknya enggak sebanyak Indonesia. Padang pasirnya yang banyak sana. Karena pasirnya banyak sehingga enggak banyak berkembang biak gitu mungkin ya. Kita banyak pohon yang rimbun, dingin, jadi banyak berkembang biak. Indonesia ini nggak tahu kenapa kok banyak penduduk di Indonesia ini. Padahal peradaban manusia lebih dulu di sana gitu ya. Nggak tahu apa yang ngatur semua itu ya. Ya, kalau udah kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.